Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ananda sehat? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak minta semua Anda berdiri, kemudian perhatikan di sekitaran Anda. Kalau sekiranya bajunya masih belum rapi, dirapikan baju terlebih dahulu. Sekiranya ada sampah di sekitaran Anda, kemudian dipungut dan dibuang di tempat yang telah kita sediakan. Baik, Bapak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah siap semuanya? Siap. Ya, Pak. Siap, Pak. Baik. Oke. Kepada Ananda Nya Umar, kita minta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Ananda. Ya. Siap. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Ananda, kita sudah selesai berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah permudah kita semua dalam menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, Bapak coba cek kehadiran Anda terlebih dahulu. Ada yang hari ini yang tidak masuk Anda? Banyak, Pak. Ada berapa orang? Banyak tadi. Orang banyak, Pak. Siapa saja yang mereka, tidak masuk Pak. Anda? 4 lagi. Neni. Neni, Ah. Eni, Gustaf. Ada 8 orang, Pak. Ada 4 orang. Iya. Ada keterangannya Anda? Mungkin karena hujan, Pak. Oh, karena musim hujan. Ya udahlah. Ya, hujan, Pak. Oh, karena mungkin musim hujan kalian maka tidak bisa hadir ke sekolah. Tidak Banjir, apa-apa. Pak, banjir. Iya, Pak. Setelah Belum laporan kayu. tadi dia berasap dia, kabut. Nggak bisa jalan lah. Ya. Baik, Ananda. Ini merupakan pertemuan pertama kita ya, Ananda, di kelas 7 semester 1. Nah, berarti ini merupakan pertemuan perdana kita. Anda masih ingat enggak materi kita di waktu kelas 6 terakhir? Di semester 2 paling akhir. Materi fikih yang telah kita pelajari. Yang sebelumnya Anda pelajari. Masih ingat enggak? Lupa, Pak. Udah lama, Pak. Lupa bersuci. Masa nggak lupa? Salah dia, Pak. Ini kan baru 2 bulan kita tamat kelas 6 kan? Udah mau lupa? Nggak ada satu pun yang ingat? Lu kata jual beli. Ada lokata, ada jual beli. Yang paling terakhir, Bu. Nah, Ada Arya, minjam-minjam. Lupa, Pak. lupa ya? Nah, sekarang Pak bantu mengingatkan kembali. Oke, Pak. Nah, terakhir yang kita pelajari di kelas 6 itu semester 2, materinya itu adalah lukota. Coba diulangin, anak. Lupa. Ada yang tahu artinya lukota? Nggak salah, Pak. Barang temuan ya, Pak? Ya, Pak, barang temuan. Yes. Barang temuan ya? Barang Lukota temuan. itu artinya adalah barang temuan. Temuan. Nah, contoh ilustrasi sederhananya seperti ini. Misal Anandanya Umar pulang sekolah. Ya. Nah, kemudian di jalannya Umar menemukan dompet yang jatuh. Nah, lalu dompet itu diselamatkan oleh Umar. Diselamatkan, disimpan, dijaga baik-baik. Maka itu yang disebut dengan lukota. Jadi lukota itu berarti adalah barang Temuan. Temuan. Ada yang masih ingat enggak? Hukum lukota itu seperti apa?
Bapak. Hukum dalam syariat Islam itu lokota itu ada berapa, Dan? Ya, lupa. Lupa. Empat. Nggak tahu. Nggak tahu apa? Udah lupa. Ah, tadi Anandanya Umar bilang ada 4. Coba disebutkan yang 4 itu apa? Mungkin ada Kalian wajib, bisa? ada sunnah, seperti hukum-hukum kita biasanya. Iya, berarti hukum Lupa, lokota lupa. itu ada 4. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. hukum lokota itu tergantung kepada situasi dan kondisinya. Oh, gitu. Contoh, kalau hukumnya wajib, ketika kita menemukan barang temuan, kemudian kita yakin untuk menjaga keamanan barang tersebut. Kalau tidak kita ambil, barang itu sia-sia atau diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Maka pada waktu itu hukumnya adalah wajib. Kalau sekiranya kita tidak mampu, khawatir tidak mampu menyelamatkan barang tersebut, maka itu adalah hukumnya makruh. Lebih baik dibiarkan saja. Kalau sekiranya ada niat buruk menemukan barang tersebut, misal dipungut kemudian diambil manfaatnya tanpa niat untuk menjaga, untuk kepentingan pribadi misalnya, maka pada saat itulah lokota itu menjadi haram hukumnya. Sampai di situ Nanda bisa mengerti ya, Nanda? Alhamdulillah, Allah. Pak. Kita Baik, harapan kita yang kita pelajari tersebut jangan sampai kita lupakan ya. Jadi seiring berjalan waktu terus simpan dan jangan sampai lupa. Bisa ya, Nanda? ya. Baik. Pak. Karena ini merupakan pertemuan kita perdana, maka materi kita pada pertemuan kita kali ini yaitunya berkenaan dengan taharah. Oh, Apa, Nanda? Taharah. Taharah, Pak. Pernah dengar taharah? Taharah bersuci. Taharah, bersuci. Taharah. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian taharah sebelum kita masuk materi ini? Taharah bersuci, Pak. Nah, taharah secara bahasa artinya Bersuci. secara istilah ada enggak yang bisa menyampaikannya? Tadi secara bahasa taharah itu adalah artinya bersuci. Kemudian dalam syariat Islam ada namanya taharah secara istilah itu apa, Nanda? Ada yang tahu? Menghilang. Dari ini tahu, Pak. Dari ini tahu dia nggak mau jawab, Pak. Dia juaran. Saya, Ya, bagus enggak? Masa salah jangan dimarahi ya, Anda- Pak. Jangan malu-maluan, Nanda. Kalau kita tahu silakan ditunjuk angkat tangan kemudian dijelaskan, disebutkan. Salah nggak apa? Kita harus berani. untuk Saya, berkata. Pak. Silakan, Nanda Neni. Pak, tapi salah jangan dimarahi ya, Pak. Enggak. Berani tampil itu oke tuh. Oke, Pak. Ya, Taharah itu, Pak, mensucikan dari hadas kecil, dari najis, membuat kita tidak bisa untuk melakukan ibadah, Pak. bagus. Yang lain ada pengen menambahkan? Maksudnya kita, Pak, Ada yang menghilangkan ingin menambahkan? hadas besar, hadas kecil yang menghalangi kita untuk ibadah. Contohnya sholat, Ah, gitu, Pak. bagus. Kita berikan tepuk tangan lah dulu untuk Nanda Neni. Mudah-mudahan yang lain Terima juga bisa kasih, mengikuti. Pak. Oke, baik. Jadi yang lain ada pengen menambahkan enggak? Apa itu taharah secara istilah? Taharah ada Ada. 2. Ada, Pak. Nah, silakan. Taharah Ananda ada Neni. 2. Secara bahasa dia bersih atau suci. Kemudian dalam istilah, menurut istilah, sesuatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan bertujuan membersihkan diri, pakaian, tempat, dan najis. Nah, misalnya kita mau ke sekolah, kita tentunya kita sudah membersih adalah itu disebut dengan taharah. Bagus. Kita berikan tepuk tangan lah untuk Nyak Umar. Ayo semangat berikan tepuk tangan. Tepuk tangannya. Oke. Yang lain juga bisa Pintar berdiri ya, Pak.
Nah, Ya, nak, silakan. pasal Pak Bantuin dong, cepat-cepat. Gak apa-apa, Nah, baca aja. kalau udah nggak ada lagi, ya kita simpulkan ya. Jadi taharah itu secara bahasa artinya adalah bersih atau suci. Seperti yang dijelaskan oleh Ananda Neni sama Paknya Umar tadi, secara istilah taharah itu merupakan kegiatan bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu hadas ataupun najis yang membolehkan kita semua untuk beribadah seperti sholat, baca Quran, kemudian iktikaf, ataupun tawaf. Jadi itu merupakan pengertian taharah secara bahasa dan secara istilah. Baik Ananda, agar lebih memantapkan pemahaman kita tentang materi kita hari ini, tadi Bapak telah mengirim kepada Ananda LKPD yang dikirim melalui lewat WA. Silakan diperhatikan LKPD tersebut, kemudian dijawab soal-soal ataupun gambar-gambar yang ada di dalamnya. Sebelumnya Bapak bagi dulu menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok 1 diketuai oleh Anandanya Umar, kelompok 2 Ananda Teti Mulyani, kelompok 3 Ananda Neni, kemudian kelompok 4 Ananda Jesdiati. Silakan Ananda berdiskusi menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan yang ditampilkan di dalam LKPD tadi. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan berdiskusi Ananda. Ya, Pak. Silakan dibuka LKPD-nya yang telah dibagikan di Materi puasa ya grup WA Bapak, tadi. LKPD. Iya, LKPD. Materinya Di situ nanti akan ada materinya taharah. taharah. Ananda perhatikan pada bagian A yang mengamati. Nah, di situ kan ada 4 gambar yang ditampilkan. Pak, Nah, yang kemudian ada gambar Bapak. Gambar Bapak pasti terlihat. Tolong. Mana caranya? yang fokus saja sama dia Pak Ananda di WA. Oh iya, iya, iya. Ya, jadi LKPD-nya adanya di WA. Karena kan merupakan lembarannya banyak, kalau sekiranya ditampilkan slide di depan komputer, makanya akan susah nantinya kita bekerjakan per kelompok. 10 menit ya Nanda. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, kemudian nanti di bagian B-nya itu kan ditanyakan, gambar apa yang kamu lihat di atas, lalu didiskusikan, jelaskan gambarnya, kemudian nanti berkenan apa gambar tersebut. Tentu saja dengan berkenan dengan materi taharah yang kita lakukan hari ini. Silakan didiskusikan, nanti setelah waktunya habis, Ananda presentasikan di depan kelas untuk memberikan hasil diskusi yang telah Ananda lakukan. Silakan. Gambar 1. Nah, silakan. Sudah selesai Ananda. Enggak. Silakan Kelompok kelompok 1 selesai. Umar, silakan. Ya, ya. Gambar 1, gambar orang mengambil wudhu. Ya, yang gambar kedua, dia mempraktek sholat sambil berbaring, tidur. Kemudian yang ketiga, dia mencoba praktek bertayamum. Tayamum yang keempat. Yang keempat, dia menggambarkan cara mandi. Oke. Baik, yang lain yang kelompok 2, kita berikan tepuk tangan lah dulu ke kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Jangan mau kalah sama kelompok 1. Belum dapat gambarnya, Pak. Ada di Pak. Iya. Yang ada materi puasa, Pak. Saya boleh, Pak. Materi puasa. di Ada di LKPD-nya materi. LKPD Coba diketuk ditengok 2 kali, nampak dia. di grup WA yang telah Bapak kirimkan tadi berupa PT LKPD Taharah.
Nah, di situ lengkap. Pak. Kamar Ada? orang berwudu, Pak. Nah, silakan Ananda Desdiati. Di PPT ya Gambar pertama itu gambar orang berwudu, Pak, sedang Nah. cuci kaki. Nah, Yang gambar kedua itu orang tidur apa ngompol tuh, Pak? Ngompol sepertinya. ngompol. Iya. Ngompol Kayak orang sepertinya ya. ngompol, Pak. Nah, kita simpan dulu. Yang ketiga ini orang sedang tayamum di tanah, Pak ya. Ya. Nah, tayamum bagus. Yang keempat orang mandi, Pak. Mandi. Ya, bagus. Ya, Pak. Nah, yang kelompok 3 lagi kita kasih tepuk tangan lah dulu sama kelompok 2 Ibu Jasdiati. Maaf Ananda Dapat, Jasdiati. Pak. Saya Silakan. kelompok 2, Pak. Nah, silakan ditampilkan hasilnya. Oh, ini Terus. Pak yang saya nggak amati yang gambar pertama yaitu sedang berwudu. Ya, yang kedua dia lagi tidur. Mungkin dia sakit ya, Pak. Sakit ngompol dia tidurnya. Bisa jadi. Ya. Kita simpan dulu. Dan yang ketiga dia mau bukan tayamum, dia main tanah itu saya lihat. Main pasir. tanah. Iya, main Boleh pasir. lah, main tanah. Main tanah. Terus yang keempat dia mandi. Bersuci, Mandi. Mandi, Pak ya. Itu Bagus. Pak, di kelompok 2. Ah, kita kasih tepuk tangan lah untuk kelompok 2. Yang belum kelompok berapa? 4. 4. Ayo kelompok 4 jangan mau kalah sama 1, 2, dan 3. Bu Fatimah, Bu Daryani, cepat. Ini. Ada kelompok 4? Ayo semangat, nak. Semangat, jangan mau kalah. Iya, kelompok 4 saya, Kak. Ah, silakan Ananda. Iya, kelompok 4 menyimpulkan keempat-empat gambar tadi melambangkan cara bersuci. Yang pertama dengan wudhu, yang ketiga tayamum, keempat mandi, kecuali yang kedua, Pak. Yang kedua kayaknya menurut kelompok kami lagi tidur sampai Lagi pipis tuh, apakah Bu. terlalu nyenyak. Iya. Mungkin gambar Ngompol ini dianya, menjelaskan ketika kita ngompor atau sudah bernajis, maka yang harus kita lakukan adalah bersuci dengan salah satu cara yang 3 gambar tadi, Pak. Mungkin seperti itu. Terima Bagus, kasih. kita berikan Ya, bagus, aplaus yang bagus. sangat meriah sama kelompok 4. 4. Tepuk tangan. Berarti Ananda, secara keseluruhan, dari hasil diskusi Ananda itu sangatlah bagus. Semuanya aktif memberikan, menganalisa, mengemukakan pendapatnya, kemudian memberikan kesimpulannya. Tapi sebelumnya, lebih baiknya kita koreksi terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Rata-rata, Ananda gambar 1, 3, dan 4, Ananda pasti paham. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Itu adalah seseorang yang sedang tidur, kemudian kan ada bercakan air di bawahnya. Iya, Itu Iya, Pak. merupakan Iya, Pak. Ngompol. orang yang sedang mimpi basah. Oh. Jadi memang kita iya, iya. mikir, kita disuruh mikir dari gambar tersebut, kemudian bagaimana kita memberikan hasil yang telah kita analisa tadi. Salam jumpa semalam, Pak. Makanya dia. Iya. Iya. Hasilnya adalah yang pertama itu jelas merupakan gambar orang yang sedang berwudu. Gambar yang kedua merupakan orang yang tidur pules, kemudian dia mimpi basah. Banyak Mimpi ya, Pak. basah. Yang ketiga itu adalah gambar orang yang sedang melakukan Tayamum. Yang keempat, kalau kita perhatikan, itu merupakan gambar seseorang yang sedang melakukan mandi besar atau mandi junub. Kenapa? Kita perhatikanlah. Dia ambil gayung, kemudian dibasahi bagian yang sebelah kanan. Karena itu merupakan sunnah-sunnah dalam melakukan mandi Wajib. atau mandi besar. Barangkali itu hasil analisa kita bersama mengenai langkah-langkah mengenai mengamati gambar yang berada di dalam LKPD tersebut. Sampai di situ Ananda bisa paham?
Iya Pak, Alhamdulillah, bisa paham, Pak. Pak. Jadi Alhamdulillah. dari keempat gambar yang kita tampilkan tadi, semuanya itu merupakan cara-cara mensucikan diri dari najis, dari hadas kecil dan hadas Besar. Nanda bisa paham? Paham Pak. Insyaallah, Pak. Pak. Lihat ini, Silakan bersihkan diperhatikan. kencing nih. Untuk memantapkan pembelajaran kita hari ini, silakan Anda perhatikan ke layar. Di sini akan kita tampilkan beberapa persoalan yang barangkali bisa kita jawab. Ini yang pertama ini. Coba diperhatikan. Seseorang yang melakukan kegiatan berwudu, namun orang tersebut tidak berkumur. Apakah boleh berwuduk? Apakah boleh berwuduk di sungai? Sahkah wuduk? Dan orang tersebut bila dilakukan tanpa berkumur? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, saya. Silakan, siapa yang duluan? Angkat tangan. Saya Pak. Silakan. Dian. Oh ya, Menurut dia. kalau mengambil air wudhu di air sungai itu sah Pak. Saya Ya, bagus. Kemudian kalau dia tidak berkumur boleh enggak? boleh Pak. Boleh Boleh, Pak. Pak. Baik. Karena berkumur Nah, sunnah, boleh. Pak. Boleh Pak, karena berkumur itu Yang hukumnya bukan sunat. berkumur. Kalau kita kasih nggak sunat, pahalanya nggak ada, tambahannya nggak Bagus pulang. sekali. Terima kasih kepada Ananda Muzakir sama Ananda Dian telah memberikan argumennya tentang gambar yang telah kita tampilkan tadi. Jadi kesimpulannya adalah mengambil wuduk di air sungai itu adalah sah. Boleh. Boleh. Sah karena kenapa? Karena air sungai merupakan air yang suci lagi Mensucikan. Kemudian yang selanjutnya itu berwuduk tanpa berkumur. Dijelaskan tadi oleh Anandanya Umar bahwasanya hukumnya boleh atau sah wuduknya. Karena kenapa? Karena berkumur merupakan sunnah dari wuduk. Bisa dipahami Ananda? Bisa. Kita lanjut kepada yang kedua. Ini ya. Coba dibaca Bapak mau tanya persoalannya. dulu Pak, nggak mau Pak lanjut. Silakan Ananda, kita balik. Iya, itu Pak, misalnya berwudu di sungai, misalnya itu cuci tangan dulu itu Pak ya. Namanya sungai Pak kan lebar. Kalau saya nggak mau cuci tangan langsung nyemplung, apa sah jadi wudu itu Pak? Baik Ananda Ananda Iya. Zahrian. Kalau berwuduk tentu bukan nyemplung ya. Berwuduk itu ada urutannya. Oh iya Dimulai dari mencuci dua tangan, kemudian lanjut dan sebagainya macamnya, harus tertib dan tidak boleh mendahului. Kalau nyemplung, maka itu bukan berwuduk namanya. Oh, kok saya pikir Pak, kalau nyemplung itu kan udah lengkap semua loh Pak. Iya. Oh, berarti Artinya nggak boleh apa? Pak ya? Kalau kita beragama harus ada tuntunan, Aturan. jangan Iya, diandalkan logika kita, karena Iya. kemampuan kita pasti tidak akan mampu menelaah apa yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum Allah. Alhamdulillah. Ya, Nanda? Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama sama-sama, kita Pak. lanjut. Ini gambar yang kedua, silakan dianalisa. Orang mandi, Pak. Orang mandi ya, ada Orang mandi, canvas di situ Pak. kan? Coba dibaca petunjuknya. Pada suatu malam mengalami mimpi basah. Silakan Ananda Gusta ditanggapi gambar tersebut. Ya, Pak. Silakan. Datang dia, Pak. Ayo. Lain ada? Pada suatu malam Bang pernah mengalami mimpi sehingga dia pada keesokan harinya dia datang bagaimana apakah Mandi seperti biasa. Mandi seperti biasanya. Aduh, Udah banyak ketemu kali Bapak pertanyaannya, ini kan? soalnya ini. Mandi seperti biasa. Kalau dia mandi seperti biasa nggak sah, Pak. Bagus. Iya Pak, nggak ada Tepat sekali niatnya itu jawaban Pak. dari Anandanya. Anandanya Ya, Umar. ada lembaran LKPD-nya, Bis.
Ini kan jelas ini, Nana. Di situ dikatakan mandi orang wajib, ini Pak. mimpi basah di malam harinya, maka besoknya dia mesti wajib melakukan mandi besar. Kalau sekiranya dia tidak mandi besar, langsung dia sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Karena dia berada dalam kondisi berhadas Gambar yang kedua bisa Anda pahami? Kita lanjut ya. Iya Pak, kawan-kawan banyak ngomong ribut tuh Pak. Ya, yang lain jangan ngomong lah. Coba didengarkan baik-baik, diperhatikan, biar pembelajaran kita ini bermanfaat dan bermakna. Jangan meribut. Ya. Iya, Pak. Baik, lanjut kepada gambar yang berikutnya. Tolong diperhatikan itu. Nah, ilustrasinya pada saat pergi ke Sulawesi, Ibu Ratna menaiki pesawat. Nah, ketika masih dalam perjalanan di dalam pesawat, ternyata waktu sholat telah tiba, waktu sholat telah masuk gitu. Apakah yang harus dilakukan Ibu Ratna bila hendak bersuci untuk melakukan sholat di dalam pesawat, sedang pada saat itu terjadi emergensi, memperingatkan Udah ya, agar seluruh Sakia. penumpang untuk tetap berada di tempat duduk dan kesulitan untuk berwudhu. Nah, ini apa Nanda? Tayamum. Orang tayamum, Pak. Ya. Boleh pakai tayamum. Jadi, apa kesimpulan Ananda kira-kira kalau mengenai tayamum itu? Kapan tayamum itu boleh kita kerjakan? Waktu tidak ada air, Pak. Ketika mau salat, boleh satu. Ketika mau salat, dua. Silakan. Tidak ada air, Pak. Nggak ada air Pak. Ketika Waktu tidak darurat. ada air, bagus. Sakit, Yang lain? Sakit. Sakit, boleh. Ketika tidak bisa memakai air, walaupun ada air kadang-kadang nggak bisa memakai karena ada penyakit dan Bagus sebagainya. sekali. Hebat-hebat Ananda. Hebat-hebat. Kita berikan tepuk tangan untuk kita bersama. Ya. Jawaban yang sempurna sekali. Berarti tayamum itu yang pertama dilakukan ketika kita tidak menemukan air. Atau berada dalam kondisi darurat. Seperti yang dijelaskan oleh Ananda Muzakir tadi. Air ada, tapi badannya mungkin tidak boleh kena air karena sakit. Maka boleh dilakukan Tayamum. Kira-kira dari tayamum itu apa yang bisa kita ambil bahwasanya dari hukum Islam itu seperti apa itu? Saya Pak. Nah, silakan. Iya, berarti itu menurut hemat saya Pak. Berarti walau dalam keadaan bagaimanapun kita wajib salat Pak. Iya, betul sekali. Sholat itu adalah amalan wajib yang kita lakukan selagi roh masih berada di dalam jasad. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, cukup dengan mengingat. Atau tidak bisa sama sekali tapi kita masih dalam keadaan hidup sadar, maka cukup dengan mengingat. Itu melambangkan bahwasanya sholat itu wajib dan tidak boleh kita tinggalkan, dan bahkan itu tolak ukur seorang muslim bisa dikatakan muslim atau kafir. Pertanyaan Pak, mengingat itu mengingat apa Pak? Maksud mengingat tadi itu boleh dalam keadaan tidur, dia cukup memikirkan gerakan sholat dari awal, dia membayangkan dalam pikirannya sedang melaksanakan sholat. Bukan mengingat semata saja. Takbir, dia takbir, diikuti dalam pemikirannya sedang takbir. Seperti itu. Nanti kalau mengingat, nanti salah pula nanti ya. Kalau bisa sholat mengingat saja, kacau juga. Diikuti semua rangkaian gerakannya dalam pemikirannya. Itu hanya dikarenakan fisiknya tidak mampu lagi bergerak sama sekali. Tapi akalnya masih ada, imannya masih ada, kewajibannya masih ada pada dirinya, maka dia lakukan dengan sebisa dan semampunya dia. Itulah mulianya Islam. Islam itu memberikan kemudahan, bukan memberikan kesulitan kepada yang menganut agama Islam. Baik Ananda, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, maka kita coba mengambil kesimpulan dari diskusi-diskusi yang telah Ananda lakukan dari awal sampai tadi, memperhatikan, mengerjakan LKPD, memperhatikan gambar-gambar yang berkenaan permasalahan yang kita temukan dalam kehidupan kita, maka dapat kita simpulkan mengenai materi taharah ini. Yang pertama,
pengertian taharah bisa dilihat di layar Ananda. Taharah itu artinya secara bahasa adalah bersih dan suci. Sementara menurut istilah, suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Jadi lingkup taharah itu hanya dua, hadas dan najis. Baik, kita lanjut. Inilah dalil Quran yang menjelaskan tentang hukum taharah. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Silakan dibaca Ananda Gusta. Ananda Gusta, silakan dibaca ayatnya. Kalau tidak kita ganti. Ananda Suryani, maaf, Ananda Latifa, silakan dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbut taqwa bina wa yuhibbul mutatahhirin. Oke, bagus. Ananda Zaryani, apa artinya? Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan nggak nampak Pak, orang yang menyucikan diri. Oke, bagus. Ada yang memberikan kesimpulan dari ayat tersebut? Saya lagi Pak. Silakan. Boleh. Iya, berarti kita berdasarkan dalil tersebut kita harus selalu berada dalam keadaan suci, karena dari keadaan suci itulah taubat kita, ibadah kita diterima sama Allah yang kuasa. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Ananda Zaryani. Yang lain coba membarengi mengikuti kalau bisa sama dengan seperti Ananda Zaryani. Tampilkan aktif dalam pembelajaran, jangan malu-malu. Kalau bisa kita jawab, jangan takut salah. Orang yang takut salah itu kalau dia tidak mau mencoba, maka tidak akan berkembang di dalam proses pembelajarannya. Baik, kesimpulannya adalah Allah suka orang yang bertaubat, kemudian menyukai pula orang-orang yang mensucikan diri. Dengan kata lain, kalau ingin kita mendapatkan cintanya Allah, maka mesti badan kita harus berada dalam keadaan suci. Makanya taharah ini penting kita pelajari. Bahkan kalau sekiranya taharah ini tidak kita pahami dengan betul, khawatirnya ibadah-ibadah kita itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ananda, kita lanjutkan. Lingkup taharah itu tadi kan ada dua, ada hadas dan ada najis. Nah, hadas itu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci dan dapat membatalkan wudhu dan sholat. Kata kuncinya adalah hadas itu berkenaan dengan tindakan dan perbuatan. Contoh, kentut itu kan perbuatan atau tindakan kita. Atau maaf, menyentuh kemaluan, itu perbuatan kita. Kemudian misalnya buang air besar dan kecil, itu juga perbuatan kita. Tindakan yang seperti itu, kalau kita lakukan berarti kita dalam kondisi berhadas. Kemudian kalau najis, sesuatu yang tampak kotor atau menjijikkan, yang dapat membatalkan sahnya sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Mohon maaf, contohnya kalau di bawah ini ada kesalahan sedikit, jadi jangan Anda teruskan ya. Najis itu sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Kata kuncinya adalah dia berupa zat. Apa contohnya? Tai kucing misalnya, atau limbah bancah yang kotor, segala sesuatu yang menjijikkan, itu merupakan najis. Jadi kita harus paham terlebih dahulu itu apa kata kunci dari hadas dan najis. Kalau hadas tadi tindakan dan perbuatan kita. Kalau najis itu berkenaan dengan zatnya. Bisa Anda pahami? Allah, Pak. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya, Nak ya? Oke, kita lanjut. Ini tabel yang bisa kita perhatikan. Perhatikan tabel berikut. Inilah pengelompokan antara hadas dan najis tadi.
Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari permulaan tadi, contohnya berupa perbuatan atau tindakan itu adalah hadas. Sementara najis berupa benda di luar tubuh atau berupa zat yang berbentuk dengan zatnya. Bisa kita perhatikan di sini secara detail, secara lengkap pembagiannya, pengelompokan antara hadas dan najis. Jadi dari tabel yang ditampilkan ini, kita bisa menyimpulkan ini loh yang dikatakan hadas, ini loh yang dikatakan najis. Kalau kita sudah paham dengan hal itu, barulah nanti kita mesti paham bagaimana cara-cara mensucikan hadas dan najis tersebut. Kita lanjut ya, Nanda. Hadas itu juga terbagi dua. Ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Kalau hadas kecil tuh cara mensucikannya yaitu dengan wudu atau tayamum. Apa yang menyebabkan seseorang itu hadas kecil? Misalnya dia pipis atau menyentuh kemaluan, selain daripada junub lah, selain daripada berhubungan intim, maka itu merupakan yang dimasukkan dengan hadas kecil. Kemudian hadas besar, nah ini contohnya, hadas kecil tadi, keluar sesuatu dari dua jalan, tidur, hilang akal atau ayan, menyentuh alat kelamin, atau bersentuhan dengan lawan jenis, dan masih banyak-banyak yang lainnya contohnya. Nah, kemudian cara mensucikan hadas kecil tadi. Cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Kita lanjut. Nah, hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang hanya bisa disucikan dengan mandi besar. Apa sebabnya, anak-anak? Hanya dilakukan dengan mandi besar. Oh, mungkin karena dia keluar mani atau mimpi basah di malam hari, baik disengaja ataupun tidak, maka wajib melakukan mandi besar. Nah, ini contoh-contoh penyebabnya. Melahirkan anak, izalatul mani, keluar mani, berhubungan intim, haid, dan nifas. Kita lanjut, Nanda. Nah, ini najis. Nah, najis itu secara bahasa tadi artinya kotor dan menjijikkan. Pembagian najis ini ada 4 nih. Ada najis mukhafafah, secara umum ada 3. Ada najis mukhafafah, yaitu yang najis ringan. Ada najis mutawasitah, najis sedang. Dan ketiga adalah najis mukhalazah atau najis berat. Oke, baik Ananda. Ini contoh najis mukhafafah. Mukhafafah itu adalah najis ringan. Apa contohnya? Kencing anak laki-laki yang di bawah berumur 2 tahun belum makan yang lain selain daripada ASI ibunya. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik kita di rumah, kalau punya adik laki-laki, masih menyusu sama ibu. Kemudian dia kencing di pangkuan ibu. Belum lagi makan nasi dan lain segala macamnya. Maka ibu cukup memercikkan air kepada bagian tersebut, maka sudah dikatakan dengan suci. Ini najis mukhafafah. Kemudian yang selanjutnya mutawasitah. Mutawasitah ini artinya najis sedang. Kata kuncinya adalah tidak ada di najis ringan, tidak ada di najis berat. Maka dia posisinya berada di najis mutawasitah. Sangat banyak contohnya. Kita lanjut. Nah, ini yang paling berat nih. Najis mukhalazah atau disebut dengan najis berat. Najis berat ini terdapatnya di 2 binatang. Pertama anjing, kemudian babi. Baik itu liurnya, darahnya, dagingnya, ataupun kotorannya. Itu merupakan najis mukhalazah. Ketika kita bersentuhan dengan itu, maka wajib mensucikannya, mencuci 7 kali, 1 diantaranya menggunakan debu atau tanah. Itu ya, Nanda. Kira-kira dari penjelasan yang kita sampaikan tadi, hasil diskusi kita, kemudian ditutup dengan penjelasan materi ini, Ananda bisa paham dengan materi kita hari ini? Alhamdulillah. Kalau kita mau sudah paham, maka untuk materi kita selanjutnya adalah alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Nanti bisa Ananda baca-baca di rumah, persiapkan diri,
untuk menghadapi pembelajaran kita selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, Bapak ingin tanya dulu kepada Ananda, kira-kira dari proses pembelajaran kita hari ini, bagaimana komentar Ananda? Silakan disampaikan seadanya, baikkah, jelekkah, atau masih ada perbaikan lah, dan segala macamnya. Agar ke depannya kita bisa mengoreksi demi kebaikan kita bersama dan tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan baik. Silakan Ananda, bagaimana komentarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Silakan. Pak, cukup bagus, Pak. Silakan Ibu, silakan Ananda Zahriani. Iya Pak, pembelajaran kita hari ini sudah sangat baik menurut saya Pak, menyenangkan. Saya mau Bapak besok masuk lagi Pak ya. Baik, kalau sesuai jadwal ya. Iya Pak. Bagus Yang sekali lain Pak. silakan. Kalau ada perbaikan. Saya, Pak. Menegangkan dan memuaskan Pak. Mantap, terima kasih. Berarti Mudah-mudahan kita Bapak Saya, sehat Pak. selalu diberikan Allah ini tampil harus ke depan lagi. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Anda. Ini Dengan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Pak. alhamdulillah. Berarti kalau pembelajaran kita menenangkan, memudahkan kita memahami materi. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mempraktekannya dengan baik. Ya Nanda? Ya, Pak. Baik, sebelum kita tutup, nanti Ananda kerjakan di rumah sebagai tindak lanjutan. Di buku paket ada halaman 22 yang berkenaan dengan soal-soal yang mesti Ananda jawab. Kemudian akan kita bahas nanti di pertemuan kita selanjutnya. Baik Ananda, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.